Ya, hari ini kita mau ke rumah klien yang akan kita decluttering nanti. Kita mau lihat dulu. Ini kita jalan dulu. Gimana? Itu kali ya? Itu mah, bukan? Itu kali itu. Itu kali ya? Oh iya. Oh iya, tinggi di situ kali ya? Itu kali ya? Iya, kayaknya ini. Ini ya tempatnya. Oke Bapak Ibu, sekarang anti hoarding lagi ada proyek untuk decluttering rumah salah satu klien kami yang sudah lama hidup dalam kondisi hoarding. Dan pada hari ini kita mau bantu dia untuk melepaskan barang-barangnya, memulai hidup yang baru. Oci sebenarnya sempat beberapa kali mencoba membersihkan rumahnya, tapi hasilnya tak pernah bisa maksimal. Dan jujur, ini sebenarnya bukan karena dia malas, tapi karena beban trauma di kepalanya yang terlalu berat untuk dia angkat sendirian. Kehilangan kedua orang tuanya secara berurutan benar-benar memukul jalan hidupnya. Di usia yang harusnya dia masih bisa dekat dan bermanja dengan orang tua, tapi justru harus menghadapi kerasnya dunia sendirian. Berpisah dengan orang yang sangat kita sayangi itu memang luar biasa menyedihkan. Membayangkannya saja kita sudah sulit, apalagi kalau harus mengalaminya sendiri. Butuh waktu bertahun-tahun untuk seseorang bisa bangkit dari duka sesulit ini. Oci bahkan sempat bercerita sejak kepergian orang tuanya, dia rutin berkonsultasi ke puskesmas untuk menjaga kesehatan mentalnya. Di tengah semua perjuangan itu, hebatnya, Oci perlahan-lahan mulai bangkit. Masih bisa memiliki semangat untuk bangun pagi dan bekerja setiap hari. Buat kami itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya di titik ini, dia memberanikan diri dan bersedia rumahnya kami bersihkan. Ini jelas bukan keputusan yang mudah untuknya, sebab artinya dia harus membuka pintu rumahnya dan rasa rentannya kepada orang luar. Mungkin buat kita yang melihat dari luar, barang-barang ini cuma terlihat seperti tumpukan sampah yang jorok. Tapi buat Oci, barang-barang ini tampaknya menyimpan memori tersendiri.
terutama barang-barang peninggalan almarhum kedua orang tuanya, yang menjadi satu-satunya cara Oji untuk melepas kerinduan. Dalam proses decluttering, tim kami selalu mengedepankan satu prinsip utama, yaitu membereskan tanpa menghakimi. Kami datang bukan hanya sekedar untuk melihat tumpukan barang dan melepaskannya, tapi juga untuk merangkul orang di baliknya. Hari itu, tim bekerja dalam keheningan, perlahan-lahan melepaskan barang-barang peninggalan keluar dari rumah ini, menyapu dan mengikis debu tebal yang telah lama menutupi lantai kamar ini, membongkar sudut-sudut gelap yang selama bertahun-tahun tak pernah tersentuh oleh cahaya. Barang-barang ini kami keluarkan terlebih dahulu. Kami pusatkan di satu titik untuk nantinya Oji bisa melihatnya dan bisa menyeleksinya, mana yang masih harus dipertahankan dan mana yang harus dikeluarkan. Udah, ayo. Udah, yuk. Kan kok di gua enggak gua bawahnya gua enggak tahu. Tarik terus oke. Tarik. Oke. Seiring area ruang tamu yang sudah mulai bersih, tim kemudian melanjutkan pembersihan di area belakang. Ini adalah area kamar mandi dan dapur. Area ini salah satu yang paling kotor, di mana di sana banyak sekali timbunan sampah didominasi oleh plastik, kertas, kemudian juga botol-botol serta debu yang sudah menumpuk sehingga menjadi seperti timbunan tanah. Tidak cukup menggunakan pel dan sapu, kami membawa scoop untuk mengangkat kotoran-kotoran yang berada di ruangan ini. Ini adalah tahap awal untuk clearing area. Nanti selanjutnya bakal dibersihkan lagi secara lebih detail. Dan ini adalah area kamar mandi yang terlihat sangat kotor dan sangat berkerak di lantainya. Ini kami sapu untuk membersihkan kotoran-kotorannya terlebih dahulu. Selain itu, tim juga membersihkan area di bagian atas ini. Ada area di atas kamar mandi, di mana di sana terdapat beberapa barang yang sudah sangat berdebu. Ada galon dan juga beberapa barang lain. Ini tak luput kami keluarkan untuk meminimalisir barang-barang yang selama ini tidak terpakai di rumah tersebut. Di tengah proses decluttering, kami didatangi oleh Pak RT. Kaget juga sih saya. Ya, kalau misi sosial, ya saya terima kasih atas nama lingkungan, saya terima kasih. Cuman kan tadi kaget aja saya. Kalau ada informasi sebelumnya kan, ya mungkin kita walaupun nggak bisa bantu banyak ya, mungkin sekedar ala kadar minum atau apa kan kami sediakan. Terus kita juga terima kasih, maksud Pak RT udah datang nih. Dan kita juga pengen bawa, pengen bantu warganya gitu kan. Walaupun izinnya terlambat sih, saya apresiasi lah Mas, positif lah nilainya. Mungkin ini juga perhatian dari perusahaannya Mas, semoga semakin sukses lah. Alhamdulillah sih Mas, semoga makin berkembang. Amin. Terima kasih, ya silahkan Mas, dilanjutkan aja ya. Alhamdulillah Pak RT datang dan mengapresiasi langkah kami untuk membersihkan rumah salah satu warganya.
Proses selanjutnya adalah mendeklater area kamar tidur Oci. Dan ini adalah area yang cukup sensitif karena di sana ada beberapa barang-barang pribadi miliknya. Dan beberapa barang sudah dikeluarkan oleh Oci, terutama barang-barang yang penting kami minta diamankan terlebih dahulu. Dan sisanya ini tim kami bantu keluarkan untuk selanjutnya nanti disortir oleh pihak MT. Begitu barang-barang keluar, selanjutnya tim mengangkat tempat tidur ini dan terlihat bahwa di bawah tempat tidur ini tersimpan sampah-sampah plastik dan kotoran-kotoran tikus. Oci sendiri bercerita bahwa dia memang sempat beberapa kali digigit oleh tikus saat tidur di ruangan ini. Mobilnya, oh oke. Punya ibu bukan? Iya. Nah ini sih bagus. Simpan ini, nanti ditaruh di ini aja biar kelihatan, biar bisa dipakai ya. Ini temennya mana? Kenapa? Oh ini. Jadi ini simpan aja. Ini ke bawah. Ini simpan. Udah. Oke, akhirnya kita berhasil melepas. Nah, melepas kompor ini yang sudah lama, yang lama ditahan. Ya, yang masih dikip. Ini masih dalam, ini masih disimpan. Iya, mana aja? Ini beres. Ini taruh di situ aja. Ini itu. Sama sendok gelas. Itu di belakang tuh gelas-gelasnya tuh. Ini masih disimpan. Itu baru kita rapiin aja. Kalau ini kayaknya oke, nasi benar. Enggak ada nasi, oke. Masih buat nggak kira-kira nih kalau disimpan semuanya? Kalau nggak muat, Ini pecah ya. Pecah tuh. Ini tadinya foto apa? Iya. Foto ya. Jadi ini barang punya ayah, pemberian dari bosnya. Baru ketemu. Kita simpan ya. Ini pegang dulu. Oh ini udah enggak. Enak nggak ini? Ini juga ada. Enak nggak ini? Masih nggak bisa ini. Donasi. Iya. oke. Donasi di sini ya. Sini lu. Bisa 50 juta. Pelan-pelan soalnya ditekuk
Terakhir di situ. Punch drunk crazy beds on me. Back mid scroll, I'ma get an arcane. Walking the wild, walking the wild. Don't know why. Cosplay cowgirls and numberless chats. We're feeling just fine in our running heads. Walking the wild, walking the Posisinya. Jadi kalau kemarin kan agak sini ya, baru sini. Jadi agak susah buat beresin. Nah sekarang kita buat posisinya kayak gini, jadi nanti kaki lebih mudah buat misalnya ngebersihin dan macam-macamnya. Nah ini dapurnya. Jadi nanti barang-barang kayak pembersih dan macam-macamnya, kemudian juga peralatan taruh di sini ya. Oke. Taruh sini, terus juga kayak alat-alat kebersihan. Terima kasih banyak ya Kak udah ngebantu. Kalau misalkan aku kayaknya kalau nggak nge-DM udah bakalan bersih gitu. Udah bakalan masih berantakan terus. Nanti kan masing-masing jadi bisa main. Oh mau ngajak main temennya, iya Saya kan? kan kemarin-kemarin kayak mau ngajak temen main. Oh, iya. Nanti kalau gini, ajak temen ke sini, kabarin kita foto ya. Kasih kabar ke kita bahwa sekarang rumahnya sudah bisa hidup lagi. Oke, akhirnya selesai juga Bapak Ibu proyek decluttering anti hoarding. Sekarang kita sudah menyelesaikan melepas barang-barang di rumah ini. Barang yang sebelumnya banyak banget, barang kenangan, kemudian juga barang yang gak penting dan lainnya sekarang sudah pergi semuanya. Dan sekarang yang punya rumah ini, Mbak Oci, bisa hidup dengan lembaran barunya, dengan rumah barunya. Oke, sampai jumpa di proyek decluttering anti hoarding berikutnya.